Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semua, boleh menjalani kehidupan kami, bahkan kami boleh beristirahat di sepanjang malam yang telah lewat, hingga pagi ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkatilah kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tema renungan kita pagi hari ini ialah berbahagialah mereka yang berduka cita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, arti berduka cita dalam ayat ini adalah berkabung. Nah, kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, kita berkabung karena dosa. Kita berkabung karena menyakiti hati Tuhan dengan melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita berkabung, kita berduka cita karena kita berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kata berduka cita di sini menunjukkan sebuah perasaan sedih yang begitu mendalam atas hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, selain karena dosa, berkabung atau berduka cita di sini mengacu pada mereka yang ikhlas dan memiliki belas kasih bagi mereka yang menderita, seperti yang rendah, yang berduka, korban ketidakadilan, yang tertindas, mereka yang mengalami kemiskinan, kesepian, dan penolakan. Nah, orang yang peduli akan orang-orang yang demikian juga termasuk mereka yang berduka cita dalam bagian ini. Dengan kata lain, mereka yang ikut susah melihat orang-orang yang susah di sekitarnya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang demikian karena mereka akan dihiburkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita mencerminkan hati Bapa kepada anak-anaknya, mencerminkan hati Yesus kepada umat manusia, yaitu bahwa Ia peduli akan keterlantaran orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan berkata, Yesus melihat orang banyak itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka terlantar seperti domba. Karena kepedulian Allah lah, maka kita yang berdosa ini diperdamaikan dengan Allah. Kita kemudian yang harusnya dihukum memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang berduka cita adalah orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan karena orang-orang di sekitarnya yang sedang mengalami penderitaan. Waktu kita mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang demikian, kita akan berbahagia, kita akan diberkati, kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menempatkan di dalam kodrat manusia satu kodrat sosial supaya kita saling peduli, dan waktu kita mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita, waktu itulah kita akan mengalami kebahagiaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bangunlah perasaan yang demikian dalam hati kita. Jangan justru nyaman ketika hidup tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi berduka citalah karena hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Bangunlah kepedulian terhadap sesama kita yang mengalami penderitaan. Itu adalah salah satu kunci menikmati kebahagiaan karena kita akan dihiburkan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, menjadi rema, menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Berkati kami sepanjang hari ini, pelihara dan tuntun kami. Berkati apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, keberadaan kami jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.